Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dosen yang saya hormati, teman-teman yang saya cintai, jawab salamnya sekali lagi. Mudah-mudahan masuk surga nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera, salam nama budaya, salam kebajikan, salam Indonesia maju untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Irwan Wahyudin dari Prodi Akuntansi. Untuk nomor NIM saya yaitu 2902250023. Di sini saya ingin menjelaskan hasil ujian tengah semester saya dari mata kuliah aspek hukum. Sebelumnya yang saya hormati Bapak dosen pengampu yaitu Bapak Mulyono, Sarjana Hukum Magister Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hukum kekayaan intelektual atau bisa disingkat dengan HAKI. Tak perlu berlama-lama lagi, marilah kita masuk ke materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu pengertian kekayaan intelektual atau HAKI. Hak atas kekayaan intelektual atau HAKI adalah hak eksklusif yang diberikan suatu hukum atau peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptaannya atau invensinya. Untuk memperjelas lagi, kita lihat dari perumpamaannya. Manusia dengan idenya dan kekayaan intelektualnya menghasilkan karya atau ciptaan atau invensi berupa produk atau suatu proses, dan hasil tersebut akan disahkan berupa hak kekayaan intelektual. Yang selanjutnya yaitu undang-undang yang mengatur tentang hak kekayaan intelektual. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization atau bisa disingkat dengan WTO. Yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang hak paten. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang DTLST. Untuk macam-macam HAKI yaitu yang pertama hak cipta, yang kedua hak desain industri, yang ketiga hak tata letak sirkuit perpadu, selanjutnya yaitu rahasia dagang, dan kemudian paten, merek, indikasi geografis. Selanjutnya kebutuhan perlindungan HAKI. Pembangunan sistem hak kekayaan intelektual atau HAKI yang modern dan efektif merupakan kebutuhan nyata. Kondisi nasional mengharuskan langkah ke arah yang itu seiring dengan deret pembangunan ekonomi, industri serta diberlakukannya globalisasi pasar bebas dunia. Penegakan hukum di bidang HAKI akan terus lebih meningkatkan dalam rangka mewujudkan iklim yang lebih baik bagi tumbuh dan berkembangnya kegiatan penelitian yang menghasilkan penemuan di bidang teknologi, invensi, atau pengembangannya yang sangat diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan nasional yang bertujuan untuk terciptanya masyarakat yang adil, makmur, maju, dan juga mandiri. Sejalan dengan itu, pemerintah Indonesia terus mengambil langkah guna meningkatkan perlindungan hukum dan membina di bidang HAKI. Sejak tahun 2000, pemerintah Indonesia telah menerbitkan dan merevisi peraturan hukum di bidang HAKI. Untuk merevisi peraturan
hukum di bidang haki untuk disesuaikan dengan kesepakatan TRIPS, antara lain Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Peraturan Varietas Tanaman atau PVT. Kemudian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 31 tentang Desain Industri. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 32 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu atau DTLST. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten. Kemudian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek. Selanjutnya yang terakhir yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta. Karakteristik jenis-jenis perlindungan haki, hukum haki. Secara substantif, pengertian hak kekayaan intelektual atau haki dapat dideskripsikan sebagai hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Karya-karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, ataupun teknologi dilahirkan atau dihasilkan oleh manusia melalui daya cipta, rasa, dan karsanya. Karya-karya tersebut dilahirkan dengan pengorbanan tenaga, waktu, dan bahkan biaya. Adanya pengorbanan tersebut menjadikan karya yang dihasilkan menjadi mempunyai nilai apabila dikaitkan dengan manfaat ekonomi yang dapat dinikmati. Nilai ekonomi yang melekat menimbulkan konseptif kekayaan atau properti terhadap karya-karya intelektual tersebut. Itu menurut P. Rambe Manalu tahun 2000 ayat 233 sampai 234. Tumbuhnya konsepsi kekayaan atas karya-karya intelektual juga menimbulkan kebutuhan untuk melindungi dan mempertahankan kekayaan tersebut. Pada gilirannya, kebutuhan ini melahirkan konsepsi perlindungan hukum atas kekayaan itu, termasuk pengakuan hak terhadapnya. Sesuai pula dengan hakikatnya, maka hak dikelompokkan sebagai hak milik perorangan yang sifatnya tidak berwujud atau intangible. Seringkali orang keliru menyebut setiap jenis haki dengan sebutan paten. Tampaknya paten telah menjadi ikonik umum dengan menyebut perlindungan hukum suatu karya intelektual, seperti menyebut mereknya apa sudah dipatenkan, lagunya apa sudah dipatenkan, dan lain sebagainya. Padahal suatu karya intelektual tertentu seperti karya lagu memiliki ranah dan ruang lingkup perlindungan hukum yang berbeda dengan karya intelektual bidang lain seperti karya penemuan di bidang teknologi dan lain sebagainya. Untuk memahami karakteristik dan ruang lingkup jenis haki yang dalam hukum di Indonesia, penulis deskripsi perbedaan tersebut dalam matrik sebagai berikut. Yang pertama yaitu hak cipta yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002. Yang kedua yaitu paten yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001. Dan yang kedua yaitu merek yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Apa yang dilindungi oleh hak cipta? Yang pertama menciptakan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, misalnya buku ceramah, seni tari, program komputer, seni batik, dan sebagai berikut seterusnya. Bisa dilihat di pasal 12 Undang Hak Cipta. Lalu kriteria apa saja? Keaslian dan kemudian paten. Paten apa yang dilindungi oleh paten? Proses atau produksi atau kombinasi keduanya. Dan benda, alat atau hasil produksi yang memiliki kegunaan praktis. Untuk kriteria perlindungannya yaitu invensi yang baru mengandung langkah inventif dan dapat industri. Merek apa yang dilindungi oleh merek? Gambar, nama, kata, huruf, angka, susunan atau kombinasi dari unsur tersebut yang memiliki daya pembeda digunakan dalam kegiatan perdagangan dan jasa. Digunakan untuk kriterianya, yaitu digunakan untuk mengidentifikasi dan membedakan barang dan jasa lainnya. Lihat pasal 456 Undang-Undang Merek. Kemudian contoh dari hal yang terjadi akibat melanggar peraturan hak kekayaan. Yang pertama masalah hak cipta. Kalian pernah tahu yang namanya tim pelawak dari Warkop DKI.
ada yang meniru dan menjiplak atau memplagiat dari hasil karya dari tim dari Warkop DKI, yaitu dari tim Warkop. Mereka meniru semua kegiatan hasil karya yang diciptakan oleh tim dari Warkop DKI. Kemudian itu masalah dari paten. Kalian pernah dengar masalah yang menyangkut antara Nokia dengan Samsung. Masalah Nokia dengan Samsung, Nokia meniru karya-karya yang diciptakan oleh Samsung dan lalu dipakai untuk dipasarkan melalui produk-produk dari Nokia. Dan Samsung tidak terima atas apa yang dijiplak oleh Nokia tersebut. Kemudian yang terakhir itu masalah dari hak merek. Di tahun 2021 yang lalu, kalian pasti pernah mendengar yang namanya masalah antara PS Store dengan merek yaitu PS Glow dan MS Store dengan merek itu MS Glow. Mereka berdua merupakan perusahaan di bidang produk-produk kecantikan. Mereka bersaing untuk memperebutkan nama brand. Karenanya PS Glow meniru atau menjiplak dari merek yang diciptakan oleh MS. Tapi apa bolehnya PS Store memenang dari bisnis tersebut karena MS Glow terdapat di bidang di perusahaan hak intelektual, yaitu merupakan yang sudah terdaftar adalah tentang bimbingan dengan hewan, bukan tentang produk-produk kecantikan. Jadi menangnya jadi dari PS Glow dan saat ini sudah terselesaikan masalah. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan dari materi telah disampaikan adalah hak intelektual atau adalah sebuah kekayaan yang dimiliki oleh individu atau perusahaan, di mana sangat berguna sekali melindungi hasil karya yang telah didapatkan, baik karya individu maupun perusahaan. Haki juga berguna agar orang lain tidak meniru hasil karya kita, karena di haki sudah terdapat undang-undang yang mengatur tentang hak tersebut. Jadi intinya adalah apabila kita mempunyai hasil karya, maka langsung laporkan saja ke pihak berwenang agar langsung diproses untuk dijadikan hak kekayaan intelektual yang kita miliki agar tidak ditiru oleh orang lain. Sekian dari materi apa yang saya sampaikan. Bila ada perkataan atau perbuatan yang dapat menyinggung perasaan kalian yang menonton video kali ini, mohon dimaafkan. Hidup sendirian tanpa kekasih. Sekian dan terima kasih. Membeli duren ke rumah Isah di tengah jalan, durennya cukup. Ini pamit untuk berpisah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi salam Indonesia maju untuk kita semua.